Nah, jadi ini adalah kawasan Cikananga Welfare, pokoknya pintu kedua nih. Kawasan konservasi observasi tentang satwa dan juga pelestarian lainnya. Walaupun teman itu maros pami anu ngajagina ayat yang ngejaganya ada nggak? Ada. Di mana? Di Lebak. Oh, saya itu bapak yang ngejaga satwa di sini. Oh gitu. Jadi kalau mau berkunjung ke sini menemui siapa Pak? Oh, itu harus ke orang kantor. Nah, kantornya di sebelah mana Pak? Di atas. Oh gitu. Orangnya pada ada? Orang kantornya pada ada Pak? Belum ada. Oh gitu. Dari mana? Dari Sukabumi Kota. Oh iya. Iya. Udah janji dan udah bilang juga sih mau datang ke sini. Iya. Jadi kalau mau ke kantor orangnya paling ya. Tapi ada yang baru udah ada itu. Oh, sebaru ada. Iya. Oh gitu. Yang nunggu dan jaga udah ada sebagian. Yang jaga ada sebagian. Iya. Oh gitu. Di atas aja paling naik kali ya? Iya. Oh gitu ya. Makasih ya Pak. Iya, di bawah. Paling ke atas paling ya Pak. Iya. Kali mas, Sukabumi itu terlalu luas ya. Iya betul. Kalau studinya apa? Mas siapa namanya, Fikri ya? Fikri ya. Di kampus komputer sih. Komputer. Betul. Kok bisa tahu itu dari Kebetulan ada program dari kampus. Jadi kemarin sempat bekerja sama dengan kepala Geopark terkait beberapa topik penelitian yang sedang digarap oleh Pak Ad sendiri, yang mana skop dan juga kawasan yang kita tuju banyak juga gitu, kawasan Geopark. Salah satunya mungkin flora fauna, juga penyu di kawasan Pangumbahan, desa adat dan lainnya. jadi itu pengembangan di ini ya, apa namanya, museum Geopark termasuk itu kan? Ya seperti itulah kurang lebih. Nah, sebelumnya kakak sendiri boleh tahu namanya siapa? Saya Fikri. Fikri. Saya edukasi di Cikananga. Jadi memang aku tugasnya fokus di edukasi ya mas ya. Ya. Atau apa ini manggilnya ya? Saya dari Jogja soalnya. Oh di Jogja. Dari Jogja. Manggilnya apa nih, Kak Fitri gitu aja ya? Ya gitu aja. Iya. Jadi Kak Pipit ya? Kak Pipit udah berapa lama nih di sini? Udah 1 tahun 2 bulan atau 3 bulan. Oh gitu. Jadi sebelumnya kuliah juga dengan
prodi jurusan atau Aku dulu PAI, jadi kan agama Islam. oh gitu. Tapi karena tertarik di dunia konservasi, makanya bisa kerja. Jadi kesini ya. Udah tahu asal usul Cikananga belum? Sebelumnya belum tahu Belum sih. ya. Iya. Jadi Cikananga ini PPSC itu kepanjangannya Pusat Penyelamatan Satwa Cikananga, jadi karena desanya Cikananga. Ya. Mulai dibentuk tuh tahun 2001. Oh ini tuh. Tahun ya, hampir 20 tahun ya. Ya betul. Terus di tahun 2018 dulu kan Cikananga memang fungsinya adalah untuk ini ya, penyelamatan satwa. Jadi satwa-satwa yang mereka itu diperdagangkan secara ilegal atau mereka orang-orang yang memelihara satwa yang dilindungi itu kan juga melanggar hukum ya. Jadi mereka BKSDA atau badan beberapa orang mempercayai bahwa bisa jadi obat tradisional, makanya diburu untuk diambil culanya nanti biar dijual gitu sih. Nah itu. Dan di sini ini jenisnya atau spesiesnya ada 3 berarti ya? Yang kita dapat 3. Ya. Kemarin ada julang Sulawesi. Ya. Cuman kita bukan translokasi, kita pindahkan ke kebun binatang Gembira Loka Jogja. Oh, gitu. Karena yang secara perilaku dia sudah terlalu sudah terlalu dekat tame itu apa ya bahasa Indonesianya, tame itu terlalu jinak sama manusia, makanya udah hilanglah insting liarnya, makanya tidak kita kembalikan lagi ke alam itu. Karena kebiasaannya udah normal dengan manusia. Jinak gitu ya. Jadi di langkah lebih baiknya ke tempat satwa kebun binatang seperti itu. Sebenarnya lebih ke ini sih, kita melihat bagaimana kesejahteraan mereka sih gitu. Kalau dari pihak kebun binatang bisa menyediakan atau memprovide fasilitas yang lebih bagus dari Cikananga gitu, dan bagaimana mereka merawat. Kalau si rangkongnya ini lebih baik dirawat di saat kita akan itu pun juga melihat kondisinya si rangkong ya. Kalau mereka udah tidak potensi untuk dilepas liarkan, maka kita pindahkan ke kebun binatang gitu. Jadi pihak Cikananga pun juga kalau mau memindah satwa, kita harus cek dulu nih tempatnya apakah proper atau enggak untuk si satwanya gitu. Betul. Jadi tidak masih itu sih. Untuk menyesuaikan sekarang, juga ya. Untuk sekarang ya beberapa rangkong, kebanyakan rangkong di sini udah nggak bisa dilepas liarkan karena mereka udah terlalu jinak. Kita udah upayakan untuk training atau menyembuhkan mereka biar mereka lebih liar, tapi ternyata emang susah ya Mas gitu untuk pengembalian insting liarnya mereka. Beberapa rangkong juga paruhnya udah mulai broken, rusak gitu. Iya, jadi udah nggak layak untuk ini. Itu sih. Juga untuk pengalaman sebelumnya ya yang dilepas liarkan tapi efeknya malah oknum tertentu yang menjadi ancamannya. Benar, jadi emang edukasi emang harus gencar sih gitu ya, penyedertawan ke masyarakat gitu untuk janganlah membeli satwa yang dilindungi, mereka kan nggak tahu ya gitu. Nah ini tadi ada 3 jenis dan isinya ada berapa? Satu kandang kan ini dikasih pembatas ya Mas. Ya, betul. Satu kandang itu 2 rangkong. 2 rangkong. Totalnya ada berapa? Kurang tahu sih, kita punya lumayan banyak. Oh, rangkong untuk rangkong. Kemungkinan ada 12 lebih sih. Dari kesadaran masyarakat lokal gitu khususnya ya dalam menjaga melestarikan itu kurang ya. Kurang banget ya. Makanya ya edukasi harus gencar, itu tugas saya. Betul. Terus ini ada burung kakak tua jambul kuning, habitatnya di Papua. Sebelah sana ada kakak tua hitam. Ya itu. Ada cuma satu atau mungkin? Ada dua pasang juga. Ini juga habitatnya di Papua. Jadi emang di Papua. Namun memang tadinya dari rampasan orang yang tidak bertanggung jawab mungkin ya? Iya, sama ini dari hewan peliharaan juga. Ini juga dari hewan peliharaan juga, terus dari BKSDA terus sekarang itu. Namun untuk di daerahnya sendiri
Mungkin kakak tahu populasinya? Populasi kakak tua. Ya betul. Sebenarnya di Papua masih ada, cuman aku kurang update ya kak ya terkait apakah populasinya semakin menurun atau enggak gitu. Tapi ya sepertinya udah masuk dilindungi, berarti kalau udah masuk dilindungi otomatis populasinya kan udah sedikit gitu. Betul. Untuk saat ini memang ada juga yang sedang volunteer. Ada 7 berapa ya, sekitar 6 volunteer Lokal atau internasional? internasional. Oh. Halo. Untuk masyarakat lokal sendiri, misal dari umur SMA ataupun mahasiswa, perkiraan dalam waktu selama kakak pipit di sini, antusias mereka seperti banyak atau mungkin labil sedikit atau seperti apa? Maksudnya antusias tuh lebih ke ketika diajak di sini gimana, atau mereka udah tahu tempat ini. Nah, atau mungkin salah satunya tentang ketertarikan mereka dibanding volunteer internasional dan juga masyarakat lokal kawasan, atau kaum muda lebih banyakkan inter atau lokal? kebanyakan ya interest adalah orang luar negeri ya gitu, karena mungkin mereka udah secara background, secara concern terhadap lingkungan udah ada ya kak ya kesadarannya gitu. Masyarakat lokal mungkin mereka ada, cuman tidak terlalu terlihat ya gitu. Selama ini yang ketika aku melakukan edukasi program, jadi ketika anak-anak atau sekolah murid-murid kita bawa ke sini tanpa adanya kesadaran, mereka kadang oh ya udahlah gitu, maksudnya enggak acung tak acung gitu. acung tak acung gitu, ya udah aku sini untuk tugas sekolah gitu ya, mereka masih kayak gitu. Tapi ada beberapa yang ketika mereka udah punya kesadaran melihat upaya PPSC ini memang luar biasa ya untuk si satwa dan juga untuk alam, mereka akan mendukung itu dan mereka senang untuk bisa membantu Cikananga. Terus yang aku lakukan untuk sekolah-sekolah lokal gitu, biasanya yang saya lakukan adalah melakukan edukasi dulu ke sekolah selama 1 semester itu 5 atau 6 kali pertemuan untuk menumbuhkan kesadaran mereka, memaparkan mereka terkait isu-isu konservasi. Jadi mereka tuh tahu gitu loh, sebelum mereka datang mereka udah ada bekal nih knowledge tentang konservasi gitu. Setelah itu ketika akhir pertemuan itu kan anak biasanya aku bilang ini, nanti kalau pertemuan terakhir, kalau kalian belajar terus, pertemuan terakhir ibu akan ajak kalian untuk ke kunjungan ke Cikananga untuk melihat satwa-satwa di Cikananga gitu. Nah itu mereka akan excited, jadi mereka akan mau belajar. Akhirnya ketika saya bawa ke sini, mereka langsung sadar bahwa oh ternyata dulu sesimpel kok di sini banyak kupu-kupu ya kak, kok di sini banyak hewan-hewan kecil ya, di tempatku udah nggak ada ya gitu. Dulu pas waktu kecil aku ada, tapi sekarang udah hilang gitu. Nah itu menjadi pemikiran yang bisa berubah, itu berarti secara kesadaran mereka udah tahu gitu. Jadi yang aku lakukan adalah memaparkan mereka tentang isu konservasi. Ketika di sini mereka akan tahu oh ternyata Cikananga punya upaya besar toh untuk ini. Jadi kesadaran itu akan tumbuh dari situ, dari yang awalnya nggak acuh tak acuh sama gitu kan, konservasi, kurang informasi, kurangnya informasi, ketika dipaparkan tentang isu konservasi yang berkali-kali, karena kan pertemuanku nggak hanya 1, 2, 3, tapi 7 kali pertemuan, otomatis mereka akan katakanlah ya terpapar lah, terinformasikan akan kepedulian satwa juga. Jadi prosesnya panjang sih gitu. Itu sih ya, alhamdulillah kemarin beberapa siswa SMA yang dulunya nggak tahu mengenai soal satwa, mereka ingin berkontribusi untuk volunteer di sini juga gitu. Sampai perubahannya sampai segitu. Nah untuk kedatangan kakak sendiri seperti berkunjung ke sekolah-sekolah tersebut, memang dari program Cikananga atau diundang pihak sekolah tersebut? Ada yang sekolah nge-reach out atau kontak kita langsung, ada yang aku harus ke sana dulu. Jadi aku ngelihat sekolahnya nih, kalau mereka potensi untuk di welcome, intinya untuk ada program edukasi di Cikananga, aku akan fokuskan ke sekolah itu. Jadi jadi aku fokuskan dalam 1 tahun aku dampingin 3 sekolah, itu yang aku pegang. Gitu. Terus membuat edukasi program ke situ. Terus ada planning kerjanya dalam 1 tahun untuk edukasi tur ke sekolah mungkin. Tapi kebanyakan di daerah
Sukabumi atau daerah Jawa Barat biasanya? Aku menyasarnya daerah sini dulu, Oh yang gitu. dekat dengan area Cikanang itu sih. Jadi, bangunan di sana itu adalah karantina. Karantina Jadi masukkan ke kandang reguler yang kayak kayak rangkong tadi. gini. Mereka harus ke karantina dulu untuk dicek secara perilaku, secara kesehatan, apakah perilakunya menunjukkan kalau mereka stres, karena beberapa satwa tuh ada yang traumanya luar biasa gitu. Contohnya kayak si monyet ekor panjang kemarin, ketika kita lihat dia harming tuh menyakiti diri sendiri. Nah itu kan perilaku yang abnormal sebenarnya. Dan beberapa satwa lain juga menunjukkan itu. Jadi ketika nanti mereka cukup ini parah gitu, biasanya akan it takes more time gitu ya untuk di area isolasi gitu. Kalau udah mulai mendingan baru kita akan pindahkan ke reguler. Oh jadi ini untuk observasi Mm-mm. awal Heeh. gitu. Penyesuaian juga analisis traumanya sampai seperti apa gitu. Ya perilakunya gimana masalah ya. Oh ada Itu deh 10 dengan jenis yang tadi disebutkan. ya. Ini juga sama, dulu awalnya dari illegal trade juga, perdagangan ilegal. Mereka biasa dipertontonkan di ini loh, kalau di wisata itu kan ada ya mas, Sirkus foto seperti itu ya. sama elang gitu. Nah itu juga kebanyakan dari situ kita sita dari itu sih. Makanya kalau ke area ya jadi kalau ke area satwa wisata, sorry, ke area wisata, biasanya aku bilang ke anak-anak tolong jangan support wisata yang mereka mengekspos satwa itu sih. Ya ini kata Jessie tidak banyak yang potensi untuk dirilis. Jadi ya karena kebanyakan mereka udah cacat secara ini fisik dan juga udah terlalu jinak juga. Oh gitu. Juga rawan mungkin ya kalau dilepas ya. Mereka akan nyari ke sama manusia lagi gitu. Mereka akan dekat dengan manusia. Kalau mereka jinak sama manusia. Kesukaan mereka gitu. Bukan, mereka yang punya. Oh gitu. Jadi Di daerah mana itu? Jawa Barat sih, karena semua satwa yang sini kebanyakan dari Jawa Barat. Jadi zaman dulu ya mas ya, orang TNI itu kalau bawa oleh-oleh ya anak kasuari, anak kakak tua, makanya banyak di sini gitu. Dan orang-orang Jawa juga suka kan ya punya hewan peliharaan yang eksotis. Ya bukan orang Jawa aja gitu, beberapa orang memang senang punya hewan eksotis, makanya oleh-olehnya kayak gitu. Salah satunya ini yang dimiliki TNI waktu dulu-dulu gitu ya. Ya itu sih makanya kita sita suara kasuari. Ini asli Papua. Asli Papua. Nah, itu juga bingung kita ya mas, itu berbahaya banget mas kasuar ini. Oh gitu. Apinya kan gede tuh mas, kalau nendang kita bisa wassalamualaikum gitu. Jadi ya ada 15 di sini ya. Ada 15. Ini pun juga kita belum tahu akan gimana. Cikananga belum ada solusi. Oh, tapi untuk habitat aslinya sendiri gimana di di sana? Papua harus dikembalikan lagi ke habitatnya. Kenapa kok harus di habitatnya? Takutnya jadi spesies asing invasif. Spesies asing invasif itu satwa yang memang tidak dari habitat itu ya. Malah jadi merusak ekosistem. Lebih berang-berang ada 5 di dalam sini. 5 berang-berang yang udah potensi dilepasliarkan, makanya kita taruh di atas berapa sampai mereka bisa dilepas liarkan lagi ke alam gitu. Nah ini kan kita gantungkan tuh ke burung kakak tua, tempat makan burung misal tapi gitu ya. kita kasih challenge atau tantangan si burung kakak tua itu tempatnya bisa goyang. Jadi mereka harus gimana caranya dapat makan, tapi challenge-nya adalah mereka akan goyang-goyang gini. Nah itu akan mempersulit mereka untuk problem buat solving lah. Motorik juga. Motorik juga gitu. Jadi ketika mereka di kandang pun juga nggak monoton. Bahkan sampai sosialnya kita juga amati, kognitifnya si satwa gimana, environmentnya gimana, sensornya gimana, pakannya juga gimana, itu kita manajemen gitu. Jadi ada namanya Courtney, dia manajer enrichment. Jadi dia yang mencari ide-ide kira-kira si satwa ini bagusnya dikasih enrichment apa ya gitu. Kalau misalkan secara perilaku dia masih kognitifnya masih lemah, kita buatkan enrichment
tantangan yang mudah. Nah, Terus kalau udah bisa menyelesaikan, kita naik level tuh. Nah, itu bayangnya ada 260, wah, 56 satu harus dipantau satu-satu. Nah, ini juga tantangan juga. Kita juga pastiin bahwa ada safety first, you never use glasses, sharp metal dan sebagainya. Nah, kita juga maksimalin untuk tidak mengurangi menghindari penggunaan bahan-bahan kayak plastik mungkin ya. plastik kita gunain sih, cuma selama itu masih aman. Kayak botol plastik kan mereka nggak akan tuh makan botol plastiknya apa aja. Jadi si Courtney ini membuatkan jadwal ke satwa-satwa, bentuk enrichment-nya apa aja. Jadi sudah terjadwal schedule-nya gitu. Sedetail itu untuk membantu mereka merehabilitasi, untuk membantu mengembalikan insting liarnya mereka juga. Gitu. Ini memang udah diatur oleh tim khusus dan benar. Ya ini volunteer tuh mereka kesini untuk bantu buat kayak gini gitu kan, juga lumayan ya effortnya untuk bantu buat kayak gini, motongin ya peralon. betul. Ini juga untuk siapa ya, ini tahu lah, Courtney yang tahu. Kita buat bola-bola gitu pakai basisnya. Nah ini contohnya yang kita gunakan untuk melatih si otter. Ada ini juga. Terus kita juga jadwalkan ini si para keeper mereka ada dietnya sendiri juga si satwanya gitu. Nah ini ada manajer Untuk animal. asupannya juga diatur sedemikian rupa ya. Biar mereka nggak diabetes. Jadi satwa pun juga kadang bisa overweight, bisa kena diabetes juga kan. Primata sama kayak manusia ya, apalagi orangutan juga 94% DNA-nya sama kayak manusia. Jadi emang harus kita pantau benar-benar makanannya apa aja, jangan sampai mereka overweight gitu. Ya ini sih kiper pada membuat ini sendiri lebih detailnya gitu ya, termanajemen ya. Jadi kalau masnya nanti mau ikut volunteer di sini, kamu akan bantu untuk nyiapin makan, juga bisa bantu untuk buat enrichment, untuk ngasih fasilitas dan nyasar yang kira-kira mau buat apa. Nah itu sih. Nah jadi ini tempat konservasi, salah satunya seperti warehouse pengelola ataupun volunteer dalam mempersiapkan food, kebersihan, alat, dan dapur umum gitu untuk keberlangsungan dan sebagai gudang konsumsi. Ini ada berapa jenis? Ada jalak putih sama poksai kuda, sama yang sana tuh ada satu lagi jenis burung, lupa apa namanya mas. Jalak kali itu. Nah, yang di dalam tadi pun gak beda jauh kayak gini Pak. Tapi yang dalam memang difokuskan untuk ini sih, untuk dilepas liaran. Tapi kalau ini udah time ya, time itu ya udah jinak. Udah jinak. Gitu. Oh kayak gitu ya. Gitu. Kita diskusikan mau berapa lama untuk mau jadi volunteer di sini, atau mau observasi kebutuhannya apa. Kalau mau observasi nanti bisa dicantumkan proposalnya kamu apa. mau hewan apa nih yang mau diobservasi, terus kebutuhannya apa aja, nanti biar kita review dokumennya. Kalau misalkan jika Nanga bisa mensupport itu ya kita bisa say yes sih. Iya di approve ya. Menginap di sini selama 4 hari 3 malam. Mereka juga aktivitasnya bantu volunteer, tanam pohon kayak gini. Program itu tiap tahun gitu. Mereka udah tiap tahun sudah bekerja. Jadi untuk saat ini pun seperti kegiatan pengabdian mahasiswa untuk mengupgrade baik itu sistem informasi ataupun membantu pihak-pihak terkait kan masih minim ya. Masih minim sekali. Seperti misal ada kegiatan volunteer apa ya, misal pembantuan program gitu juga belum ya. Belum ada. Ternyata gitu ya. Ya itu. Ya kayak gitu mas dorminya. Jadi kita bunk bed gitu sih. Ya cuci tangan, wudhu dan sebagainya. Nah kita sediakan kurang lebih ada dormi perempuan. Di situ ada kantin sama dapur.
nyata di sini ya. Kerjasama dengan warga lokal. Mereka kalau orang lokal biasanya lebih ke nge-provide makanan kayak gitu. Kalau misalkan ada 10 grup mereka bantu untuk masak. Jadi mereka datang bantu di situ untuk masak makanan untuk volunteer siswa-siswa yang Jadi sesuai kebutuhan gitu ya, dengan kebutuhan yang diorganisir dengan si Kanang ini. ya kurang lebih kayak gini sih pas. Oh, ada auditoriumnya. Kurang lebih kayak gini sih. Cukup luas ya.